Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa ya dulur. Oke, di kesempatan pagi hari ini saya akan mereview sebuah power spek kelas H. Ini pesanannya Mas Purnama yang berada di Jakarta sana lur. Oke, sebelum saya lanjut untuk bahas spek power ini, alangkah baiknya jika dulur-dulurku suka dengan video-video saya, bisa di like, comment, share maupun di subscribe ya dulur. Karena subscribe itu gratis. Oke, bagi yang sudah setia di channel saya ucapkan terima kasih. Oke, terus kita lanjut saja untuk bahas spek power yang dipesan oleh Mas Purnama dari Jakarta ya lur. Oke, yang pertama di sini beliau menggunakan box produk dari CSH dengan tipe AB1.6. Tipenya AB1.6 tapi dalamannya kelas H lur, bukan kelas AB. Ini box terbaru dari versi Aska Audio. Yang sebelumnya itu saya pakai produknya TEF, sekarang pakai produknya CSH. Ini yang versi 2 ulur. Ini boxnya cukup tebal lur, untuk handle-nya juga sudah besi. Tampak bagian depan kurang lebih seperti ini lur. Ini untuk switch powernya pakai yang bagus ya lur, bukan pakai yang biasa. Terus untuk bagian lampu LED aktif, protect signal dan clip ini semua aktif ya lur. Ini ada potensio channel 1 dan ini untuk channel 2. Oke, untuk spek power ini, nah, ini ada kaos lur. Bentar, ini ada kaos dari Aska Audio Karanganyar. Jadi yang order power di Aska Audio sudah free kaos ya lur, tanpa dipungut biaya. Ini kaosnya minta warna hitam untuk Mas Purnamanya. Nah, terus untuk trafonya di sini beda ya lor. Ini trafonya ini copotan dari power build up. Nah, untuk tegangannya seperti ini lor. Untuk tegangannya itu ada 52 dan 104. Itu untuk tegangan utamanya. Terus yang di bawahnya itu ada ekstra. Ada sebagian tegangan yang saya tidak pakai, ada sebagian lagi ada yang saya pakai untuk ekstranya ya lor. Jadi yang 0,6 volt itu tidak saya pakai dan 0,18 volt itu juga tidak saya pakai. Yang saya pakai hanya 0,17 volt CT itu. Yang saya pakai untuk menghidupkan protektor speaker dan juga input balan. Ini trafonya copotan power build up. Ini kalau dihitung berapa kVA-nya itu sekitar 2,2 kVA sampai 2,5 kVA lur. Mengingat dari ukuran dimensi trafo dan juga dari voltase yang dikeluarkan oleh trafo tersebut. Ini trafo copotan build up lur. Ini beliau sendiri yang kirim ke saya. Jadi untuk trafo untuk kelas H sama kelas AB itu jelas berbeda ya lur. Kalau untuk kelas H itu kita harus membutuhkan yang namanya 2 tegangan. Kalau yang kelas AB hanya membutuhkan 1 tegangan saja lur. Nah, jadi yang mau rakit power trafonya versi dari teman-teman sendiri tidak masalah lur. Nah, bawa ke sini juga tidak masalah. Trafonya bebas. Atau mau beli dari Aska Audio juga bisa. Kalau saya biasanya pasang pakai produknya Aurion Audio lur seperti biasa. Terus kita lanjut bagian sistem power banknya lur. Nah, untuk sistem power banknya di sini menggunakan 8 elko saja sudah cukup ya lur. 8 elko saja sudah cukup. Ini elko-nya produk dari Bombardier yang 100 volt 10.000 mikro kali 8. Terus untuk PCB elko-nya itu versi yang terbaru lur. Untuk versi kelas H pakai 2 relay untuk softarnya lur. Jadi yang menuju ke switch depan itu bukan arus AC, melainkan arus DC kalau pakai yang double relay seperti ini. Itu tegangannya yang menuju ke
switch power ini kisaran kurang lebih 24 volt lur. Nah, jadi yang keluar itu DC bukan AC ya lur. Kalau kelas AB seperti biasa kan itu pakainya yang AC untuk switchnya. Ini menuju ke bagian DC nya lur. Jadi untuk switch saklar di depan ini lebih awet, jadi tidak mudah panas. Itu keuntungannya kalau kita menggunakan double relay untuk softarnya ya lur. Terus di bagian sisi sebelah kanan itu ada PSU untuk mensuplai input balan. Nah, untuk mensuplai input balan. Jadi untuk input balannya itu saya supply untuk tegangannya sendiri lur, tidak saya ikutkan untuk PSU utama ini. Jadi ambil tegangan sendiri 15 volt CT ini lur. Yang keluar 15 volt CT untuk menghidupkan, untuk mensuplai si input balan ini. Jadi power ini sudah dilengkapi dengan input balan ya lur. Nah, PCB-nya ini saya pakai Biotronic, ini sudah saya full modif ya lur. Jadi untuk PCB input balan dan juga panel depan itu tidak saya pasang dari bawaan box. Kalau bawaan box seperti ini lur, ini bahannya masih pertina. Jadi kalau di solder itu kadang lepas lur. Nah, makanya saya nggak pakai yang bawaannya, jadi saya modif sendiri pakai yang Biotronic yang sudah double layer seperti itu ya dulur. Terus lanjut ke bagian fan atau kipasnya, saya pakai yang versi AC karena di bagian trafo ini tidak ada tegangan 0,12 voltnya. Maka dari itu untuk mensuplai untuk sistem pendinginnya saya kasih kipas yang AC ya dulur. Jadi tidak saya ikutkan trafo. Kalau AC sendiri lagi, kalau DC kan kita harus membutuhkan tegangan 0 sampai 12 volt begitu ya lur. Makanya untuk kipasnya saya kasih yang AC. Terus lanjut ke drivernya lur. Untuk drivernya tetap pakai kelas H versi 2U. Ini yang panjangnya 30 cm. Ini driver U25000 by Bandar Power ya lur. Ini saya beli PCB-nya saja, terus untuk isi komponennya itu saya isi sendiri lur. Jadi tidak beli jadi, hanya beli PCB-nya saja dari Bandar Power. Untuk komponennya insya Allah berkualitas lur, standar dari Bandar Power lur. Jadi kalau untuk masalah komponen itu saya isi sendiri dengan bahan yang kualitas juga lur. Jadi untuk hasilnya biar lebih oke dan lebih mantap lur. Untuk driver kelas H ini dia menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 set final plus 7 set final. Itu untuk satu finalnya ini untuk tap ya lur, untuk sistem tap. Jadi untuk driver ini hanya membutuhkan 6 set final saja sudah cukup. Terus di sini ada bagian dari MOSFET atau di bagian stepernya lur. Jadi untuk mur 3060 nya ini saya pakai yang original, dan juga IRF 260 nya tetap pakai original juga lur. Kalau nggak pakai original, kalau di load pasti meledak lur. Makanya saya harus pakai yang original. Jadi untuk bahan dari kualitas U25000 ini jamin masuk masih. Untuk edgingnya pakai yang versi build up, ini yang ketebalan 6 mili ya lur, tebalnya 6 mili, panjangnya 30 cm lur. Sama untuk kanan kiri juga sama, U25000, U25000. Jadi untuk driver ini driver yang saya suka ya lur, untuk karakternya itu dia flat. Jadi untuk 15x4 itu juga bisa lur. Ini rekomendasi biasanya kalau buat live hajatan itu buat low, mid low itu udah cocok banget. Tapi kalau buat kelas emperan, buat rumahan, buat 18x2 juga bisa lur. Udah oke. Untuk spek 18x4 itu ada lagi lur, di atasnya U25000 bisa pakai yang versi 3U dari HH 10000 maupun MX 14000. Itu rekomendasi buat 18x4 untuk versi kelas H seperti ini ya lur. Kalau ini buat di rumah saja, buat kelas emperan sudah horek lur. Untuk suaranya ini karakternya flat, jadi clarity-nya masuk lur. Makanya driver ini saya suka, untuk dari segi suaranya masuk masih. Kayak Bandar Power untuk PCB drivernya lur.
Terus untuk sistem pengabelannya seperti biasa, saya tetap pakai yang 2,5 lur. Baik dari eh, yang menuju ke PLN maupun ke driver pakainya yang 2,5. Jadi masalah kabel itu tetap pakai yang kualitas bagus lur. Produknya Makita lur. Jadi untuk penataannya kurang lebih ya seperti ini lur. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kelas H kan seperti ini lur. Dia membutuhkan dua supply. Nah, ini dari tegangan medium volt. Ini yang tegangan 52 CT-nya. Terus ini yang hitam CT, terus yang biru-biru ini yang tegangan high volt-nya. Ini yang tegangan dari trafo itu 104 CT. Ini yang high volt, ini yang medium volt. Jadi untuk power kelas A itu beda dari power kelas AB ya lur. Kalau power kelas AB hanya membutuhkan satu tegangan saja, tapi kalau kelas H itu membutuhkan dua tegangan, dari tegangan kecil sampai tegangan besar gitu ya lur. Jadi untuk hasilnya lebih mantap lur. Jadi untuk zaman sekarang itu paling tidak minimal ya kita harus rakit paling tidak itu ya power spek kelas H seperti ini ya lur. Mau versi 2U, mau versi kelas H mini juga ada lur. Jadi untuk versi kelas H mini itu drivernya saya sudah ada, tapi tinggal teman-teman mau pakai yang versi mini atau yang versi 2U seperti ini yang 30 cm atau yang versi 3U juga bisa. Untuk trafonya bebas mau pakai yang 2 kPa sampai 6 kPa sampai 7 kPa monggo. Jadi untuk untuk biayanya memang lebih sedikit mahal ya lur dari kelas AB yang seperti saya buat sebelumnya. Untuk kelas H memang harganya cukup lumayan, tapi sebanding dengan kualitasnya juga lur. Nah gitu ya lur. Untuk tampilan depan kurang lebih seperti ini. Terus kita lanjut ke tampilan bagian belakang. Untuk tampilan belakang, nah untuk dari kabel AC nya tetap pakai ukuran yang 2,5 mili. Mana lur? Oh ini pakai perdana sound system yang 3 kali 2,5 mili ya lur. Jadi untuk kabelnya ini yang isi 3. Kabelnya ya gede lur, mantap pokoknya. Tak lupa seperti biasa lur di bagian inputnya untuk soketnya saya pakai yang bagus ya lur. Nah ini saya pakai yang bagus, ini model fuse. Jadi seperti biasa kalau kita masukkan soket galon itu tidak mudah lepas, harus kita pencet dulu baru bisa dilepas. Jadi untuk bagian input itu tidak pakai yang atom, jadi pakainya yang besi seperti ini, jadi kualitasnya lebih oke, mirip-mirip build up lur. Terus untuk output speakernya bisa pakai soket speaker maupun binding pos. Mau pakai binding pos maupun soket speaker juga bisa. Ini binding posnya juga versi build up lur. Terus di sini ada switch stereo maupun switch bridge. Jadi power ini bisa di sistem stereo maupun di sistem bridge. Kalau kalian mau main sistem bridge bisa, kalau main sistem stereo juga bisa. Ini ada fuse juga, fuse-nya tak kasih yang 25 ampere lur. Tampak bagian belakang kurang lebih seperti ini masih. Nah, jadi yang mau rakit power di Aska Audio nggak usah ragu lur, jamin amanah, jamin jos lur. Jadi yang mau rakit monggo. Nah, untuk harganya mungkin dulur-dulurku bisa saja WA di nomor saya ya lur. Nah, untuk harganya dengan spek seperti ini tuh berapa? Soalnya ini trafonya dari Mas Purnama sendiri. Terus banyak lagi lur, dari trafo, terus dari box, terus dari heatsink, terus dari PCB Elko sama Elko itu dari Mas Purnama. Sebagiannya itu dari saya lur, termasuk driver dan lain-lain, itu semuanya dari saya. Nah, kurang lebih untuk speknya seperti itu dulur. Nah, ini spek power kelas H rakitan tapi trafonya versi build up. Nah gitu ya lur. Jadi yang mau order monggo langsung WA saja lur. Nah,
jamin amanah, jamin mantap, masih tetap bersama Aska Audio Karanganyar. Oke, untuk hasil video cek soundnya mungkin besok ya lur. Nah ini saya mereview powernya dulu dengan spek-spek powernya seperti ini. Monggo dulur-dulurku yang ingin order dengan spek seperti ini bisa lur. Jadi trafonya nggak pakai build up, tapi trafonya ntar tak kasih punyanya Orion dengan kapasitas 2,5 kVA juga bisa, pakai 8 elko, drivernya U25000. Ntar rinciannya saya kasih tahu di WA saja lur. Oke, mungkin segitu saja review kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.